The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau mengikuti ibadah dengan nice, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Happy Sunday adik-adik. Kita ketemu lagi. Tema kita hari ini adalah I am changed. Aku berubah. Hah? Berubah? Berubah menjadi apa, Kak? Penasaran kan? Sebelum Kakak cerita, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan
adik-adik, pasti semua tahu kupu-kupu kan? Ya, siapa yang suka sama kupu-kupu? Kak Yanti juga suka. Kupu-kupu itu cantik, indah, warna-warni. Wow, adik-adik tahu nggak perubahan apa saja sih yang dialami sampai bisa menjadi kupu-kupu? Kita lihat gambar yang ini ya. Ini gambar apa yuk? Permen jelly. Wah, bukan. Ini namanya adalah telur kupu-kupu. Awalnya berupa telur kupu-kupu. Telur ini selama 3-5 hari akan menetas menjadi ulat. Jangan geli ya melihat gambar berikutnya ya. Ini dia gambar ulatnya. Tadi telur kupu-kupunya sudah menetas menjadi ulat. Tahu nggak adik-adik? Ulat ini akan mengganti kulitnya selama 5-6 kali. Dan ulat ini sukanya makan daun. Pada saat selesai makan daun, kalau memang sudah dirasa cukup, ulat akan mencari tempat yang dirasa nyaman, yang dirasa cocok untuk berubah menjadi tahap selanjutnya, yaitu menjadi kepompong. Wah, apa itu kepompong, Kak? Ini gambarnya. Lihat, ini ulatnya sudah mulai membentuk kepompong. Wah, ulatnya kayak pakai selimut ya adik-adik ya. Tahu nggak, kepompong ini itu keras loh kalau dipegang. Dan kepompong ini akan proses ini akan berlangsung selama 7-20 hari. Lalu apa sih yang dilakukan oleh ulat di dalam kepompong? Ulat ini akan berubah menjadi bentuk tubuhnya yang menjadi lebih baik dan lebih kuat untuk siap berubah ke tahap selanjutnya. Setelah dari kepompong, jadi apa ya? Tada! Nah, setelah jadi kepompong, ulatnya berubah menjadi kupu-kupu. Dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang siap untuk terbang, yang bisa kemana-mana, yang warna-warni. Tahu nggak adik-adik? Di dalam seluruh dunia ini, kupu-kupu itu ada ribuan macam loh. Wah, banyak ya kupu-kupu yang cantik, yang indah ini. Keren banget. Wah, warnanya juga cantik-cantik. Lebih keren lagi Tuhan Yesus yang menciptakan lebih cantik lagi. Karena Tuhan Yesus kita memang hebat ya adik-adik ya. Yeay! Bagaimana kalau sekarang kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Siap? Let's go! From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Nah, adik-adik, kalian juga bisa berubah loh, bisa mengalami perubahan. Wah, perubahan seperti apa ya? Nah, adik-adik, Kak Yanti mau tanya nih.
Kalau jawabannya iya, adik-adik lambaikan tangan ya. Siapa di sini kalau makan masih disuapin? Oh, nggak apa-apa. Tapi mulai sekarang belajar makan sendiri ya. Atau siapa di sini kalau yang baru bangun tidur, tempat tidurnya nggak dirapikan, langsung ditinggal begitu saja? Wah, it's okay. Mulai sekarang belajar dirapikan ya. Apalagi ya? Siapa di sini adik-adik kalau waktunya sekolah nggak dibangunin, langsung bangun sendiri? Hebat! Siapa di sini yang kalau habis bermain langsung dirapikan, dikembalikan ke tempatnya, disimpan ke lemarinya? Hebat-hebat adik-adik di sini. Dan siapa yang kalau setiap hari berdoa? Wah, hampir semuanya berdoa. Luar biasa. Adik-adik, tahu nggak? Kita bisa loh berubah menjadi semakin lebih baik dan semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Gimana ya caranya? Yang pertama, kita bisa berubah kalau kita mau. Jadi, kita mau berubah bukan karena disuruh atau dimarahin papa mama atau takut dihukum, tapi karena memang kita mau berubah. Katakan dengan Kak Yanti sama-sama. Aku mau. Ya, sekali lagi ya. Aku mau. Ya, pinter adik-adik. Contohnya nih, adik-adik kalau selama ini makan masih disuapin, ayo mulai hari ini adik-adik belajar makan sendiri. Contohnya lagi, kalau adik-adik selama ini minta mainan, minta dibelikan sampai nangis-nangis, aku mau ini, aku mau ini. Mulai sekarang, ayo belajar nurut sama papa mama. Kalau memang papa mama mengizinkan beli, baru beli. Apalagi kalau mainan adik-adik masih banyak, main dulu yang ada. Dan kalau dengan teman-teman, sharing ya mainannya ya. Yang kedua, kita bisa berubah karena Tuhan Yesus menolong. Katakan sama-sama, Tuhan menolong. Ya, yuk diulangi sekali lagi, katakan sama-sama, Tuhan menolong. Ya, kita bisa berubah menjadi lebih baik, itu karena Tuhan Yesus yang tolong. Wah, Bible story time. Kita ke ruang membaca dulu yuk. Di Alkitab ada sebuah cerita tentang orang yang tadinya jahat, yang suka menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, lalu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanan. Namanya Paulus. Ceritanya begini ya adik-adik ya. Cerita ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18. Judulnya Saulus bertobat. Pada waktu itu ada seseorang yang bernama Saulus yang tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia berusaha menangkap mereka dan memasukkannya dalam penjara. Banyak orang-orang yang takut dan tidak suka dengan Saulus. Bahkan Saulus meminta surat khusus untuk bisa menangkap orang-orang percaya. Dengan surat itu, dia bisa dengan mudah memeriksa semua rumah dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan semangat dan dengan surat yang ada di tangan, Saulus segera berangkat untuk melaksanakan niatnya. Tujuan Saulus adalah kota Damsyik. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, sebelum sampai ke pintu gerbang kota, tiba-tiba Saulus melihat sebuah cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Cahaya itu muncul dari langit. Saulus sampai jatuh ke tanah melihat terang itu. Wah, kira-kira cahaya apa ya itu adik-adik ya? Kok bisa ya? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Ia tidak bisa melihat siapa-siapa. Tetapi Saulus mendengar suara yang bertanya kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus pun menjawab, siapa engkau? Tuhan, jawab suara itu.
Aku adalah Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam kota dan tunggu apa yang akan aku perintahkan kepadamu. Ketika Saulus berusaha membuka matanya, ternyata ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia menjadi buta. Teman-teman seperjalanannya menolongnya berdiri dan menuntun Saulus berjalan sampai memasuki kota Damsyik. Mereka semua juga heran. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Ananias untuk datang menemui Saulus. Dan Ananias pun menumpangkan tangannya kepada Saulus dan berdoa, sehingga Saulus bisa melihat lagi. Dan sejak saat hari itu, Saulus berubah. Kalau dulu suka menangkap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan suka memberitakan Injil kepada semua orang. Dan orang-orang tidak takut lagi kepada Saulus. Lalu nama Saulus pun berubah menjadi Paulus. Saulus mengalami perubahan karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merubah Saulus yang tadinya berbuat jahat menjadi seseorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan dengan luar biasa. Kapan ya kita mulai berubah? Apa? 10 tahun lagi? Hah? 5 tahun lagi? Wah, kita berubah mulai sekarang. Ayo Adik katakan sama-sama dengan Kak Yanti. Sekarang. Ya, sekarang. Tidak usah nunggu adik-adik nanti besar dulu. Mulai sekarang pun adik-adik sudah bisa mulai berubah untuk menjadi lebih baik untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Yuk, katakan dengan Kak Yanti sama-sama. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi ya. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Siapa yang mau jadi seperti Paulus, yang berubah menjadi lebih baik dan dipakai Tuhan dengan luar biasa? Ya, angkat tangannya. Kak Yanti juga mau. Wow, yuk kita baca sama-sama di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Wow, adik-adik hebat semuanya, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ibadah hari ini udah selesai adik-adik. Tapi kita masih bisa ketemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Pastikan adik-adik untuk ikut ibadah-ibadah minggu-minggu berikutnya ya. Yuk, kita mau berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berubah menjadi lebih baik dan Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik, angkat tangan kalian. Kakak akan doa berkat buat adik-adik. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian mulai saat ini sampai selamanya. Apapun yang kalian lakukan akan berhasil. Kalian akan menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kalian berada. Dalam nama Yesus yang menerima berkat ini katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.